Satu, ketika ada serangan dari luar, beda jin masuk beda sihir masuk beda santet lebuah, itu dia tidak bisa melawan, tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melumpuhkan, bahkan untuk melindungi tubuhnya saja tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kali ini kita bahas tentang diri kita. Kita ini manusia, insya Allah. Kita ini manusia, insya Allah. Tak mesti kan. Takut pada ben saya bagi Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu paling ben sape. Aduh. Ro bener orang, keng benaga mayang kep sape. Mangka nunggu ben sambian ni ka manusia. Insya Allah. Gelem ya pada ben sape. Tak gelem. Ulaika kal an'am. Orang rua pada ben sape. Balhum adall. Malah saraan boleh. Itulah kalau salah. Mun salah menjalani hidup, kita bisa-bisa dianggap sebagai sapi. Pesair yang kip sape. Innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Sesungguhnya orang-orang kafir itu makan dan bersenang-senang kama ta'kulul an'am, pada neben sapi menang seneng. Apa saya pikirin sapi? Saya pikirin sapi cuma ning dua. Apaan? Ngakan ben abini. Oh telok ngakan tedung abini. Jadi mun orang mun guluban sampean kalau mikir ngakan nah. Mikir si abini ya. Mikir si lagi ya. Pak mikir si tedung ah. Iya sapi rola padel. Beda sapi nero selawet ya. Beda sapi apa jeng? Beda sapi apa sah? Roa. Nah, kembali lagi kita ini manusia insya Allah. Le kuleben sampian ini memiliki tubuh, dan tubuh manusia itu ada dua. Tubuh lahir yang terlihat, tubuh batin itu yang tidak nampak. Nyamana jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Lahir dan batin. Supaya sehat, ya harus olahraga. Supaya tubuh kita yang terdiri dari kulit, tulang, daging, otot, darah makle sehat, kudu olahraga. Supaya jiwa kita, batin kita, psikis kita, roh kita itu sehat, ya harus olah jiwa boleh. Nah, dia roh. Ini kalau olahraga, tetapi olah jiwa. Atau mungkin kalau mau didekatkan benih olahraga, melainkan olah rasa. Mila namun ngabasaki jong, mun ring tua ruwa muna selamatan. Asalamatan ke betacin ro tacin mira ben tacin pote. Itu maksudnya apa? Tacin mira arwah nyelameten dere teking tolang kolek
otak kokoh sokoh tabuk tengah kapi selameten ditandai dengan tajin mira. Sepoterua adalah batin nang kok ben run nang kok ben jiwa na pikirna sokma nang kok bi ben ruah ben Allah malai pasalamet. Jadi mun bedo orang asalamatan pasti pasang tajin mira tajin pote aro artena malarmu keparingin selamat dunya paringin selamat lahir maupun batin. Arti ki jaga bala bid'ah itu sada ya jeria ada dalam Islam. Tak usah seni kebon. Haram musyrik. Yang namanya musyrik itu menyembah selain Allah. Mengkaro ke tajin mira tajin pote enja tak musyrik. Umpamana selamatan ustaz tapi sobung tajin mira tajin pote nah katipan apa? Ya tak apa-apa ki ya. Jika tubuh kita yang kasar ini harus diolahragakan dan kadang tidak cukup olahraga tetapi juga butuh nutrisi, vitamin, zat besi, zat seng. Dengan memilih aneka ragam makanan yang bergizi, maka begitu juga dengan tubuh atau jasad kita yang halus itu juga butuh nutrisi, butuh vitamin. Haropaaki ilmu, pengetahuan, dan yang kedua adalah pendekatan kepada Allah. Haropaaki bacaan-bacaan, baqiyatus shalihat, wirid, zikir, dan doa. Harus eko roh kita yang dibutuhkan oleh sukma kita. Coba kita lihat mun orang te dungah ana pamak disuruh berdoa, ana pamak disuruh azikir, ana pamak suruh abirit kade engak ke Allah, itu menjadi makanan roh, itu makanan sukma kita. Mun sok manang kok ben ro kuat, ro nang kok ben ro kuat ketika kita tidur ada gangguan dari pihak lain kepada kita, itu secepatnya roh kita itu, sukma kita itu bisa melindungi tubuh kita yang sedang tidur. Berjin masuk tangkes. Oleh kita sendiri itu senang kes roh. Benih haddam. Tangkes dilawan, kalau perlu itu dilumpuhkan. Mun guleben sampian sete dunga kilem awirit kilem azikir, maka ruh kita itu sehat, sukma kita itu sehat. Mun pon sehat, maka ruh kita ini bisa naik, sukma kita ini bisa naik. Oke, ketika guleben sampian tedung rawan atau sukma itu keluar, oke lagi ketemuan ben eruhnya para wali, ketemuan ben eruhnya para kiai, ketemuan ben eruhna, bahkan bisa ketemuan ben eruhna para nabi, ketemuan ben para malaikat rohani. Tuti mimpena pan mapan, mimpi ngapur kelangi, mimpi ngenali swarga, mimpena. Aro menoreng awirit, menoreng adzikir. Tapi tatkala guluban sampian lalai dari zikir kepada Allah, kalau paen ta adzikir, kalau paen ta awirit, ngidah angangan yang yadan TV, atau bu ajail ke HP nang idinga MP3. Kalau paen sampai ta adzikir, maka ruh kita, sukma kita itu lemah dan tidak berdaya. Satu, ketika ada serangan dari luar, beda jin masukah, beda sihir masukah, beda santet lebuah, itu dia tidak bisa melawan, tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melumpuhkan, bahkan untuk melindungi tubuhnya saja tidak bisa. Tapi mun kuat dong,
sukma kamu budan nang Mekah, sukma naban budan nang Mekah. Tiba-tiba ada ancaman yang mengarah kepada tubuh kita secepat kilat yang di sana itu secepat kilat itu bisa melindungi tubuh. Paham? Yang kedua, jika sukma kita itu lemah karena tak beri nutrisi, tak beri vitamin, aropa wirid, zikir dan doa, maka ketika kita tidur, rawan kita sukma kita itu keluar, ongke tak bisa, ya bakal kuna jalan yang lorong lah. Ngaleleng ke sungai, entar ke kandeng, entar ke kuburan. Iya mimpi serem, mimpi tabang coba. Ijan lah ketemu ban coba ongku, mah teman ban coba, sok mana entar ke kuburan. Mimpi ketemu di genderuwo, apa? Sok mana wadana nang kiri sungai. Tak bisa ke. Apa polana tak diberi nutrisi sebelum kita tidur. Nah, makanya pas Islam itu mengajarkan berdoalah terlebih dahulu. Ingat ya bagaimana doa sebelum tidur? Bismillah. Dari mana boleh? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Makanya biasakan berzikir kalau mau tidur, minimal baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena banyak orang nikah tedung tinglang ngiding bah beda iya herat. Terus apa saja yang dibaca sebelum tidur? Antara lain doa yang diajarkan Rasulullah segi buru, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada lagi bacaan yaitu membaca surat Ikhlas 3 kali, kemudian membaca surat Al-Falaq 3 kali, dan ditutup dengan baca An-Nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa kali? 3 kali. Terus dengan surat An-Nas. Dari membaca An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berapa kali? 3 kali. Kini kapas bi Kanjeng Nabi ting lamare jong maca lo telo qul a'udzu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itulah kemudian ban Rasulullah kedua tangannya beliau tiup esrop tananga tilemare esrop tananga pas iyo sapaki ke sekujur tubuh. Kendim mata tananga seduka arayo sapaki. Sebagai apa? Sebagai bentuk ruqyah. Andaikan dalam tubuh ini ada energi-energi negatif, bodoh jin senenenge tengah nenenge tabun, ada energi negatif, bakal penyakit, ini bakal pengantin. Mun bada dengan barokahnya bacaan ketiga surat itu ben Allah epanetral. Paham? Dan sebagai media perlindungan tubuh kita dari pihak-pihak ketiga yang menjadi ancaman terhadap tubuh. Dan segala takut mi beda seher, takut mi beda santet. Masuk insya Allah dengan keberkahan ayat itu Allah berkenan untuk melindungi kita. Paham ya? Nah, terus
akan lebih baik jika setelah surat An-Nas ditutup dengan bacaan ayat kursi. Dari mana ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu namanya ayat kursi. Baca itu, lakukan itu dengan penuh keyakinan. Itu debunya Allah. Itu debu yang tidak dicampuri ucapan manusia, ucapan jin, bahkan ucapan malaikat, itu bukan. Itu berasal dari satu sumber yang maha dahsyat, maha kuat, maha melindungi, dan maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi melakukan itu sebagai media memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sebelum tidur makle tak mimpi buruk, terus makle dunga sehat, bangunnya sehat, dan tidak tidak terpengaruh oleh sihir, kemudung, jerat, santet, bantua-tua coba. Berdoalah sebelum tidur. Jangan biasakan tidur tanpa berzikir dan berdoa. Itu saja, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.